datang pada kegiatan konseling kita pada hari ini. Nah, perkenalkan, nama Ibu Oktavia Nisa, Ibu biasa dipanggil Nisa. Ibu beralamat di Simpang Jambang dan Ibu memiliki hobi menggambar. Nah, sekarang silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yustia Revi, panggilan Revi. Alamat saya dari Supanjang, garis Barat, Kecamatan Mokaur. Dan saya merupakan juga salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Batu Sangkar dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, BP 24. Nah, baik, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Revi yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk datang kegiatan konseling pada hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena kita agar kegiatan kita lancar dari awal hingga akhir nantinya. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Revi ke sini tadi naik apa? Tadi diantarin Sama siapa? sama ayah. Oke. Sebelumnya Revi sudah pernah melakukan konseling atau pernah melakukan konseling? Belum Bu, pernah sih, tapi itu pas SMA kan Bu yang konseling tentang mau jurusan apa yang mau ambil. Itu kan tidak bersifat tentang masalah pribadi. Baik. Sedikit untuk jelaskan lagi bahwa konseling itu adalah salah satu layanan BK yang dilakukan secara tatap muka atau face to face yang diberikan oleh Ibu sebagai konselornya kepada Revi sebagai kliennya, di mana nanti Revi secara mandiri menemukan gagasan baru atau terkait apa yang sedang Revi alami atau apa-apa yang sedang Revi rasakan atau apa-apa yang sedang mengganggu pikiran Revi saat ini. Nah, nanti ketika kegiatan kita nanti dilakukan sekitar 30 menit, nanti kita melakukan konseling. Revi tidak perlu takut dan khawatir menceritakan apa yang Revi alami dan apa-apa yang Revi rasakan atau apa yang mengganggu pikiran Revi saat ini. Nah, karena nanti Ibu tidak akan menceritakannya kepada siapapun, cukup kita dan Allah saja yang tahu. Dan Ibu berharap Revi sukarela dalam menceritakan apa yang Revi rasakan dan apa-apa yang Revi alami atau apa-apa yang mengganggu pikiran Revi. Dan Ibu juga berharap kepada Revi agar sukarela dalam melakukan kegiatan konseling kita nantinya, serta Revi lebih aktif, lebih banyak menceritakan apa yang sedang Revi alami dan apa-apa yang sedang Revi rasakan atau apa-apa yang sedang mengganggu pikiran Revi, agar yang Revi rasakan bisa kita temukan solusinya nantinya. Apa Revi sukarela dalam melakukan konseling kita pada hari ini? Baik Bu, saya melakukannya dengan sukarela. Bukan tetap jadi orang ketiga? Bukan Bu. Baik, berarti Revi sukarela dalam melakukan kegiatan kita pada hari ini. Nah, sejauh yang disampaikan tadi bisa dipahami? Paham Bu. Apa bisa dilanjutkan? Bisa Bu. Nah, baik, silahkan Revi, apa yang mau Revi ceritakan?
sebagai teman baik, Bu. Sedangkan dia tidak. Sejak kapan kejadian itu terjadi? Kalau kejadian itu terjadi sekitar udah bulan kebelakang ini, Bu, dia mulai jauh gitu. Waktu pertama kali berteman kami tuh kayak seru-seruan aja, Bu. Tapi memang kan, Bu, dalam pertemanan itu tidak selalu ada seru-serunya doang. Pasti ada juga yang cekcok lah, kesalahpahaman lah, Bu. Nah, baik, apa sampai sekarang kejadian itu berlanjut? Masih ada sih kayak canggung gitu, Bu, kaminya. Bagaimana komunikasi Revi dengan dia? Komunikasi sampai sekarang mungkin saya masih berjalan kaki, tapi belum ada saya kayak tidak sampai bertegur sapa gitu, Bu. Masih bicara seperti biasa, Bu, tapi udah beda lah gitu. Terus Ya, apa yang Revi lakukan dengan kejadian itu? saya tidak melakukan, belum ada melakukan tindakan lanjut, Bu. Saya masih mendiamkan saja dulu. Mungkin suatu saat ada perubahan atau bagaimananya, Bu. Karena saya rasa nanti kalau saya langsung bicarakan juga itu takut dia nanti tersinggung kan, Bu. Nah, apa harapan Revi tentang kejadian itu? Harapan saya sih, Bu, mungkin berteman lagi dengan baik seperti dulu, Bu. Ya walaupun ada kesalahpahaman, tapi mohonlah dikasih tahu kalau ada saya salahnya di mana, ya kan, Bu. Terus kalau dia mau kasih bantuan itu, kalau ngomong saya itu mungkin kalau seikhlasnya, kalau dia tidak ikhlas, saya juga nggak apa-apa, Bu. Saya masih bisa. Nah, apa sudah Revi lakukan yang Revi akan lakukan tadi? Belum, Bu. Nah, dari mana Revi berprasangka kalau dia seperti itu? Apakah Revi itu cuma berprasangka buruk atau overthinking atau gimana? Bisa dibilang ini overthinking, Bu, tapi saya kan ada juga teman-teman lain, Bu. Dia bilang pada saya kalau si teman saya ini ceritain kalau dia nolong saya itu. Nah, apa yang Revi rasakan saat Revi diperlakukan seperti itu? Saya pribadi tentu saja ada rasa sedih, karena kita sudah semenjak di perkuliahan ini kita sudah berteman baik, dekat, dan biasanya saling membantu, tapi tiba-tiba ternyata dia membantunya tidak karena memang kita teman, tapi karena dia merasa tidak enakan karena kita teman. Baik, sejak kapan kejadian itu terjadi? Sejak 2 bulan lalu, Bu. Sampai sekarang? Ya. Nah, bagaimana komunikasi Revi dengan dia? Sejauh ini komunikasi masih biasa saja, Bu. Tidak sampai ada yang tidak bertegur sapa, Bu. Kalaupun ada dia nanya, saya jawab dengan seadanya, Bu. Mungkin tapi kalau sekarang udah mulai renggang, Bu, tidak seru lagi. Nah, apa yang Revi lakukan dengan kejadian itu? Saya biarin saja, mungkin suatu saat ada titik terangnya, Bu. Mungkin ada solusinya
bingung antara mau membicarakannya dengan dia atau tidak. Iya Bu. Nah, apa yang akan Levi lakukan ke depannya untuk pertemanan Levi selanjutnya? Mungkin dibiarin aja dulu ya Bu. Karena ya gitu loh Bu, saya takut dia tersinggung. Dari mana Levi berprasangka kalau dia seperti itu? Saya itu kan ada teman lain Bu, tentu saja teman-teman saya ini yang beranggapan kalau saya memanfaatkan dia itu namanya Cindy. Terus ada teman saya satu lagi ngomong kalau di Siti ini menceritain ke saya kalau si Siti ini dimanfaatkan sama saya gitu. Kenapa sampai segitunya? Tuh kok gitu, kenapa nggak ngomong langsung? Kalau nggak mau kasih laguan ya udah ngomong langsung, kasih kan ya udah bilang tidak atau enggak, nggak bisa Bu. Tapi enggak Bu, dia malah kasih tahu ke orang lain dan orang lain itu yang ngomongin ke saya. Nah, bagaimana Levi membuktikannya kalau dia seperti itu? Dia kan dengan dia menceritakan dengan orang lain itu Bu. Bagaimana Levi menjelaskannya? Bagaimana Levi menjelaskannya ke dia? Belum ada kata penjelasannya Bu, belum jelas juga masalahnya gimana cara penyelesaiannya. Nah, Levi merasa pertemanan Levi terancam. Iya. Sebenarnya Levi terganggu oleh keberadaan teman Levi, atau Levi tidak percaya lagi dengan teman Levi tersebut. Iya Bu, tidak percaya. Apa alasan yang membuat Levi kalau Levi itu tidak percaya dengan teman Levi tersebut? Takut juga sih Bu, kalau nanti saya ada yang sesuatu seperti rahasia atau apa lah Bu, takutnya nanti bocor Bu. Kayak tadi kan Bu, dia ngomongin saya di belakang, kayak sudah selingkuh dia sih Bu. Terus kayak nanti saya ngomong sesuatu yang penting tapi sebarin gimana ya, kan saya tidak percaya. Oke, apa pernah Levi membicarakannya dengan teman Levi tersebut? Belum sama sekali. Apakah Levi mau melakukannya? Mungkin dicoba kali ya Bu, untuk memperbaiki pertemanan kami ini. Bagaimana cara Levi kedepannya melakukan tersebut agar Levi bisa menemukan titik terang Levi dengan teman Levi tersebut? Nah itu saya belum tahu Bu. Kalau dari Ibu apakah Ibu memberi saran? Nah, kalau dari ibu sendiri, lebih baik Levi itu berdua dengan dia, berdiskusi, kayak seperti namanya tadi sebut saja Siti kan. Nah, sebutkan Siti, aku mau ngomong, apa bisa kita ngobrol berdua. Nah, nanti kan oke. Nah, nanti ini dengan Siti ini pergi ke tempat yang nyaman, yang nggak ada siapapun yang mengganggu. Nah, nanti di situ Levi dan Siti dapat mengemukakan apa yang sedang Levi rasakan terhadap dia, dan dia
bagaimana apa bantuan teman Refli kepada Refli tersebut? Teman yang lain Yang ngomongin Refli ini, apa yang diberikan bantuannya kepada Refli? yang Siti ini. Enggak, yang dibimbangnya. Oh, Siti ini. Dia itu bantuannya kan saya pulang dari sore tapi itu masih jam 5 kan Bu. Terus dia nawarin mau pulang sama Siti nggak? Ayo lah pulang sama Siti gitu. Terus saya kira karena kita itu berteman kan Bu. Ya udahlah kata saya. Oh iya, baik. Boleh lah kata saya Bu. Nah, terus dari situ saya kira dia ikhlas Bu. Terus saya terima. Bagaimana dia memberikan bantuan kepada Refli? Secara belajarnya sih ikhlas sih Bu. Tapi kok saya bingungnya kenapa dia mau dirinya di belakang. Oke. Apa akses yang telah disampaikan terhadap dia kepada orang lain yang ada dirasakan? Ada yang bisa bilang Kak? Ya. Saya rasa nggak penting bagi dia kayak saya merasa yang berteman itu cuma saya, sedangkan dia tidak menganggap saya sebagai temannya karena dia menganggap saya di belakang. Kalau dia menganggap saya teman itu otomatis dia langsung ngomong ke saya. Bagaimana tanggapan Refli pada saat itu? Didiemin aja dulu, mana tahu besok dia berubah. Sejak kapan Refli berteman dengan dia? Sudah setahun ini Bu, mulai dari maba. Berarti dari 15 sampai sekarang. Nah, bagaimana awal mula pertemanan Refli dengan dia? Awal mula itu udah pas Bu Barok kan Bu, masih Jawa Batu. Pertemuan film bukan saya sendiri tidak mengenal satu sama lain. Ya. Karena tidak mengenal kan waktu itu dia ada samping saya. Terus langsung saja saya ajak komunikasi, tanya yang namanya, kamu siapa namanya? Nama saya Siti. Gitu. Terus saya jawab lah nama saya Siti. Boleh kita berteman? Saya tunggu. Dari situ kami. Nah, baik. Ibu juga pernah waktu kuliah punya teman yang awalnya ibu pikir dekat banget. Nah, ibu sering membantu dia kalau sedang ada masalah pribadi. Nah, tapi ibu ke teman, tapi dia ternyata dibilang ibu dia suka ngomongin ibu ke teman yang lain. Nah, rasanya kecewa banget. Nah, padahal ibu tuh selalu membantu dia dengan tulus. Nah, waktu itu ibu sempat mikir apa yang terlalu nggak enakan atau ibu yang salah karena terlalu terbuka. Nah, tetapi akhirnya ibu belajar untuk membatasi diri, bukan berarti jadi jahat, tetapi ibu mulai memilih mana yang benar bisa dipercaya. Nah, sejauh pembicaraan kita tadi, apa yang dapat dipahami dari sesi konseling kita pada hari ini? Saya dapat memahami kalau konseling ini untuk curhat bukan sih Bu. Kita dapat jadi peluang dan kita juga dapat menemukan solusi yang diberikan oleh si konselor. Dia konselor. Ya. Nah, selanjutnya apa yang dirasakan setelah sesi konseling kita dari awal hingga akhir tadi?
cerita tentang masalah saya. Karena ada event ini, Bu, saya merasa mulai terbuka gitu untuk cerita ke orang lain dan meminta saran kepada mereka. Selanjutnya apa yang akan Revi lakukan ke depannya agar pertemanan Revi itu sehat dan tidak toksik lagi? Belum tahu, apa Ibu bisa beri saran? Mungkin Revi ngobrol dengan teman yang mungkin Revi bisa ngomong terlebih dahulu. Nah, nanti Revi itu bicarakan apa yang dirasakan, dan nanti Revi juga bisa keluar dari apa yang sedang mengganggu pikiran Revi tersebut. Apa yang terpikirkan oleh Revi saat mengetahui dia seperti itu? Saya saat mengetahui dia seperti itu, tentu saja kecewa, sedih, kecewa, dia seperti itu. Jangan kita itu teman dekat. Bagaimana cara Revi dalam menanggapi dia seperti itu? Karena Ibu sudah memberi saran tadi kan, Bu, lebih baik kan kita komunikasikan terlebih dahulu agar ketemu titik terangnya di mana, Bu. Apa yang akan dilakukan kalau dia seperti itu lagi? Yaudah sih, Bu, keluar dari teman toksik itu. Kalau dibilang lagi. Oke, berarti Revi berkomitmen dengan apa yang Revi rasakan. Nah, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, nah itu meminta kepada Revi mohon mengemukakan pesan dan pesannya terhadap kegiatan konseling kita pada hari ini. Kesan saya merasa seperti didengarkan, Bu, terus jadi plong, jadi berbagi tentang satu. Kalau untuk sarannya mungkin lebih baik kita bimbingan di ruangan lebih terbuka agar asri, aman, dan merasa sejuk mungkin, Bu, dari angin-angin sepoi-sepoi di luar. Oke, terima kasih atas pesan dan kesan yang positif terhadap kegiatan konseling kita pada hari ini. Nah, kita akan bertemu di evaluasi minggu depan. Ibu menunggu kabar baiknya dari Revi ya. Nah, sekarang coba Revi sebutkan hal penting apa yang Revi dapat dari sesi konseling kita pada hari ini. Hal penting yang dapat saya simpulkan pada hari ini yaitu yang pertama, kegunaan dari konselor ini telah menurunkan beban yang mempunyai masalah. Yang kedua, kita dapat menemukan saran dari si konselornya, Bu. Yang ketiga, kita bisa menemukan solusi dari permasalahan kita. Nah, baik. Terima kasih kepada Revi yang telah meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk datang pada kegiatan konseling kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita pada hari ini, langkah baiknya kita menutup dengan doa karena tadi di awal